kembali lagi di Meja Kantor, dan kali ini kita bakal bahas tentang kelanjutan One Out season kedua, yaitu chapter 89. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Di chapter 89 ini berjudul Diversion atau pengalihan. Di halaman pertama diperlihatkan bahwa tim Lycon sedang berlatih di lapangan, dan diperlihatkan trio cupu sedang sibuk masing-masing, di mana Genzo sedang merenung, John sedang sibuk memukul, dan Kurai sedang sibuk melatih postur untuk melempar, dan Tokuchi memperhatikan mereka dengan muka yang datar. Lalu tiba-tiba si Pak Tua berkacamata datang memanggil Tokuchi dan bertanya, "Sedang apa kamu, Tokuchi?" Tapi Tokuchi hanya diam. Lalu si Pak Tua berkacamata melanjutkan perkataannya, "Itu sulit. Jika hari ini aku melempar, aku tidak ingin melempar lagi untuk besok hari. Jadi apa yang kau akan rencanakan setelah ini, Tokuchi? Dari pertandingan kemarin kau pasti sudah sadar kalau kontrak ini jelas salah. Jadi mumpung masih punya kemenangan, kenapa kau tidak kompromi saja dengan sang pemilik klub?" Lalu Tokuchi bingung dan Pak Tua kembali melanjutkan perkataannya, "Atau bagaimanapun temukan cara untuk membatalkan kontrak ini. Lalu terima saja gaji tahunan seperti pemain lainnya. Mungkin mustahil untuk menerima gaji puluhan miliar, tapi pemilik klub mungkin setuju untuk beberapa miliar. Saya juga akan bekerja keras untuk membujuknya." Lalu Tokuchi memotong kata-kata si Pak Tua, "Hei, tunggu sebentar. Kenapa aku harus menyerah untuk memenangkan puluhan miliar?" Pak Tua terdiam dan berkata, "Tokuchi, kontrak ini tidak menguntungkan bagimu. Sang pemilik klub bisa mengatur tarif taruhan, dan kamu juga tidak bisa mengandalkan John dan Genzo untuk mencetak RBI. Bahkan jika kau melempar shot out, kau hanya bisa mendapatkan 10 juta saja. Dan ketika kau tidak bermain, pemilik klub akan meningkatkan tarifnya hingga 20 kali seperti kemarin. Hanya dengan 4 out saja, kamu sudah kehilangan 1,4 miliar. Jadi untuk menghindari kerugian itu, kau harus terus melempar. Dan jika terus begitu, tubuhmu pasti akan hancur dan kau akan runtuh." Mendengar hal itu, Tokuchi tertawa kecil dan berkata, "Aku menghargai nasihatmu, tapi kau salah dalam satu fakta paling mendasar. Jatuh dalam kerugian atau melempar sampai tubuhku hancur. Tidak hanya kedua itu pilihanku, ada kemungkinan lainnya, dan aku pasti akan mengambil kemungkinan itu." Si pria tua kaget dan Tokuchi melanjutkan omongannya, "Yang kau jelaskan tadi hanya menurut pandanganmu saja. Kau dan si pemilik klub tidak bisa melihat kemungkinan lain, dan maaf bila mengecewakanmu. Permainan ini akan terus berlanjut." Lalu panel beralih ke beberapa hari ke depan, di mana ini adalah pertandingan ketiga Lycons melawan Eagles, dan Lycons sudah memenangkan 2 pertandingan sebelumnya. Dan sejak kembalinya Tokuchi, Lycons menjadi semakin kuat dan mereka berada dalam posisi atas. Dan yang mengejutkannya lagi, pada pertandingan ini Tokuchi bermain di awal babak, dan jika dihitung dia sudah bermain 3 kali tanpa henti. Dan hari ini Genzo pun dimainkan sebagai starter dalam pertandingan ini. Setelah melihat performa buruknya kemarin malam, Genzo mendapat banyak cibiran dari penonton dan dia pun kena mental. Lalu panel berubah ke ruang pemilik klub dan si sekretaris bertanya, "Berapa taruhannya untuk pertandingan ini?" Sang pemilik klub menjawab, "Kalau Tokuchi yang bermain, tarifnya biasa saja." Lalu di tengah lapangan, Tokuchi pun melemparkan bola, dan terkejutnya bola itu terpukul dengan mudah, dan untungnya mengarah ke base 1 dan masih bisa diselamatkan oleh penjaga base. Setelah 2 babak, Tokuchi hanya berhasil membuat 3 strike out dan membiarkan 3 lainnya walk. Lalu komentator berbicara tentang performa Tokuchi. Malam ini performa Tokuchi agak menurun, tidak seperti biasanya. Biasanya saat Tokuchi unggul 0-2, lemparannya akan melewati plat selebar bola, tapi barusan lemparannya sungguh rendah dan tepat mengarah ke tengah zona strike. Dia pasti kelelahan karena sudah melempar 3 hari berturut-turut. Di pinggir lapangan, Genzo terlihat tengah berjalan ke lapangan sambil mendengarkan ocehan netizen tentang dirinya, dan dia bertekad untuk menunjukkan kemampuannya. Dan saat pitcher melemparkan bola, bolanya pun berbelok dan gagal untuk dipukul. Genzo pun terkena strike out. Lalu pertandingan berlanjut ke babak keempat,
Pada umumnya, pitcher yang tidak mendapatkan dukungan dari rekan timnya akan cepat kehabisan stamina karena dia harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk menjaga jarak dari tim musuh supaya tidak kebobolan. Dan itulah kondisi yang sekarang sedang dialami oleh Tokuchi. Di tengah lapangan, Tokuchi terus melakukan lemparan dan terlihat dari raut wajahnya bahwa dia sangat kelelahan. Hebatnya, dia masih bisa lolos dan bertahan dari situasi yang sulit. Pada babak kelima dengan situasi 2 out dan runner di base ketiga, ada harapan untuk Lycons mencetak angka. Tapi pemukul selanjutnya adalah Genzo, dan seperti yang diharapkan, dia gagal memukul dan kena strike out. Lalu di babak ke-6, peluang seperti itu kembali terjadi dan kembali gagal, sehingga skor tetap 0-0. Lalu di babak ke-7, akhirnya Lycons membuka angka pertama dengan home run yang dilakukan oleh Kojima. Para penonton pun bersorak gembira dan Tokuchi pun ikut merayakannya. Lalu Tokuchi berkata kepada sang pelatih Mihara, "Hei coach, aku lelah, mintalah seseorang untuk menggantikanku melempar di babak berikutnya." Mihara pun terkejut mendengar hal tersebut, bukan tanpa alasan karena pasalnya sudah tidak ada pitcher lagi yang tersisa selain dirinya. Lalu Tokuchi menjawab, "Ada satu orang dan dia akan segera melakukan pemanasan." Para penonton pun bertanya-tanya kenapa Tokuchi diganti dan siapa yang menggantikannya. Lalu sang pria berkacamata hitam pun berkata, "Tidak biasanya Tokuchi menyerahkan gundukan itu ke orang lain, pasti karena dia sudah merasakan kelelahan." Lalu pemilik klub pun tertawa kecil dan berkata, kehancuran Tokuchi tidak akan lama lagi. Lalu sang komentator mengumumkan bahwa Tokuchi akan digantikan oleh Kurai sebagai pitcher. Semua orang bertanya-tanya siapa dia. Kurai pun mulai memasuki lapangan dengan kaki yang gemetaran. Dan setelah satu langkah, dia pun terjatuh dan mendapatkan luka pada mukanya. Sungguh memalukan. Dan itulah review dari One Out season kedua chapter 89. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di share dan like videonya. Terima kasih.